Ya, kita mulai ya bagaimana cara kita menggunakan Zotero ya. Jadi saya ingin mengajarkan kepada Bapak Ibu Zotero ya sesuai dengan yang saya pelajari di ITB dan juga saya pelajari di Australia ya. Saya akan men-share ilmu ini ke Bapak Ibu. Kenapa kita menggunakan Zotero ini? Satu seperti yang saya sampaikan tadi dia tidak berbayar ya, dia free dan bisa diakses oleh siapa saja asalkan dia punya email ya, asalkan dia punya email. Jadi syaratnya hanya punya email saja dan kemudian kita sudah bisa mengakses Zotero ini. Ya, saya coba share dulu materinya. Oke, bentar Ibu. Saya coba buka dulu yang Word ya, biar lebih bagus. Bapak Ibu, kita coba lihat dulu ya apa itu definisi dari Zotero ini ya. Jadi Zotero ini dia merupakan program ya pengelolaan citasi. Mungkin barangkali saya juga sering menyampaikannya ke Bapak Ibu. Citasi itu adalah kutipan ya. Kutipan itu yang ada di dalam kutipan itu tidak hanya judul ya, tetapi juga ada referensi, kemudian juga ada dalam citasi itu bibliografi. Jadi kita bisa membuat daftar pustaka, kemudian kita juga bisa membuat kutipan apa-apa yang disampaikan itu juga dalam bentuk Zotero ini ya. Jadi semuanya itu dinamakan dengan citasi ya. Jadi citasi. Iya. Oke, Bu ada Yulia, modnya Bu. ada Ya, ya, ininya ya. ya. Ya, Ada. tunggu sebentar. Oke, jadi ada kutipan ya, ada referensi dan ada bibliografi. Kemudian Zotero itu dia adalah aplikasi gratis yang berbasis open source ya. Jadi dia selalu berkembang dan selalu bisa diakses ya. Jadi kalaupun ada nanti yang mengembangkannya, itu biasanya selalu akan dibuatkan, nah itu disimpan di mana. Dan sangat gampang sebenarnya kalau kita ingin mengambil program ini ya atau software ini, ini sangat gampang. Sekarang ibu-ibu, apa urgensinya sebenarnya kita menggunakan Zotero ini ya. Zotero ini sebenarnya hanya alat ibu bapak ibu ya, namun sebenarnya di balik tampilan luarnya yang ya, luarnya yang sederhana terdapat juga open source ini tertanam di dalamnya. Jadi open source yang ada di Zotero ini dikembangkan selalu oleh orang, tetapi ketika dikembangkan oleh orang dia selalu update ya. Jadi ketika dia disimpan di satu tempatnya, dia akan tetap update. Sehingga apapun yang dikembangkan oleh orang lain terhadap software Zotero ini bisa kita manfaatkan. Kemudian Zotero ini nanti memberikan edukasi juga pada para pencari data, bagaimana mencari data dengan efisien. Jadi ini kelebihan yang kedua nih Zotero ini. Jadi kita bisa dengan efisien mencari data. Misalnya kita melihat kajian di keperawatan KMB misalnya. Kita tinggal mengetik keperawatan medikal bedah ya kalau seandainya dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya juga bisa kita sesuaikan ya. Maka kemudian Zotero ini kan bisa mencari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan itu. Kemudian di Zotero ini ya di Zotero ini pengelolaan citasinya terpadu ya tertata dan semua repositorinya juga akan membantu meningkatkan kualitas penelitian. Jadi apapun yang mau kita citasi, kita mengetahui misalnya DOI-nya, ya, kita mengetahui judulnya, itu bisa kita cari menggunakan Zotero ini. Kemudian nanti dengan sendirinya semua kemudahan itu akan bisa membantu kita untuk memanfaatkan ya reference manager dalam bentuk Zotero ini untuk bisa membantu kita untuk membuat yang pertama proposal, yang kedua bisa membantu kita membuat penelitian ya penelitian itu yang maksud adalah hasil penelitian yang tidak lagi proposal sifatnya, tapi sudah seperti tesis ya. Bisa kita bikin menggunakan alat bantu reference manager Zotero ini ya. Nanti kita akan coba praktekkan ya bagaimana caranya. Kemudian Bapak Ibu ya, Zotero ini sebenarnya browser yang bisa connect dengan semua ya. Dengan Mozilla bisa, dengan Chrome bisa, dengan
Firefox juga bisa ya, dengan apa, dengan uh, yang kecil-kecil pun juga webnya tuh bisa dihubungkan dengan Zotero. Artinya Zotero ini memang paling handal ya, sejauh pengetahuan saya. Saya sebelumnya menggunakan Mendeley ya, tapi Mendeley ini salah satu kerugiannya memang softwarenya itu berat, ya. Sehingga nanti ketika kita instalkan di laptop kita itu kadang-kala terkendala karena memang dia membutuhkan bit yang cukup besar, ya. Jadi itulah mungkin barangkali kenapa perguruan tinggi ternama di dunia dan di Indonesia itu banyak menggunakan Zotero, ya. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk mendownloadnya seperti apa? Makanya ini adalah beberapa kemudahan yang kita bisa lihat di Zotero. Di Zotero itu nanti kita akan kalau dia di Firefox seperti ini ya tampilannya. Ada dua tampilan sebenarnya. Yang pertama untuk diinstalkan di sesuai dengan jaringan internet yang kita punya, itu nanti Zotero for Firefox namanya. Tapi kalau seandainya kita sudah mendownload sebelumnya, itu sesungguhnya kita juga bisa menginstalnya tanpa menggunakan jaringan internetnya. Tapi lebih cepat sebenarnya kalau kita menginstal menggunakan jaringan internet. Kenapa lebih cepat? Karena nanti dia akan terhubung juga dengan web browser kita, dan juga kita bisa menginstal bagian dari Zotero itu sendiri. Nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, untuk di bagian ini saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu ya. Saya coba share. Mohon nanti dikomentari ya kalau seandainya ada bagian yang tidak muncul ya. Oke, Oke Bapak Ibu sekarang melihat Chrome ya. Saya saya teskan bagaimana cara menginstall Firefox Zotero, Zotero ke Chrome ya. Bapak Ibu gunakan Firefox atau Chrome? Biar kita bisa contohkan ke salah satunya, atau familiar nggak dengan Chrome, Bapak Ibu? Ada, Krom, Pak. Pak. Chrome ya. Krom, Pak. Oke, kita pilih saja ya. Yang paling banyak digunakan itu kalau kita lihat statistiknya memang Chrome ya sekarang. Kita coba saja. Kita ketik saja Zotero seperti itu ya. Nah, ya. Jadi gampangnya seperti itu saja. Nah, ini akan muncul seperti ini nanti. Ada Zotero, your personal research assistant. Ya, tinggal klik saja ini. Ya, kalau kita klik ini, maka akan muncul tampilannya. Ya, tampilan seperti yang kita sudah lihat tadi ada dua sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, nah, ini tampilnya seperti ini. Kalau secara personal kita tinggal download ini, ya. Nah, itu nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita download ini, tinggal kita klik download ini, maka dia akan muncul nanti tampilan seperti ini di laptop kita. Betul, ini kan MacBook ya, tampilan MacBook seperti ini. Tapi kalau tampilan laptop biasa dia ya seperti nanti akan saya perlihatkan. Jadi tampilannya itu kira-kira nanti akan seperti ini ya kalau kita sudah download. Untuk mendownload dan menginstalnya sangat gampang, ya, sangat gampang. Ya. Nah, ini saya coba nanti keluarkan. Nah, nanti dia akan tampil Bapak Ibu seperti ini ya. Nah ini, nah ini contoh tampilan Zotero pada ya. Seperti ini tampilannya Ibu-ibu kalau seandainya kita menggunakan Zotero yang sudah diinstal ke laptop kita. Jadi nanti untuk menggunakannya sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal membuat, misalnya Bapak Ibu tuliskan di sini tesis, ya. Tesis. Tesis siapa namanya, misalnya tesis Andi misalnya ya, tesis Andi. Kita contohkan ini. Maka dia akan muncul apapun nanti yang akan kita cari ya sesuai dengan topik yang akan kita bahas ya. Kita contohkan kita mengambil topik ya. Sayangnya kalau di Zoom ini kita harus keluar masuk ya. Oke, saya contohkan Bapak Ibu misalnya mau riset ya tentang salah satu topik ya. Salah satu topik saya contohkan di KMB misalnya ya, di keperawatan medical beda. Oke, ini saya contohkan ini paper ya Bu ya. Untuk tesis juga caranya sama nanti ya.
Caranya sama. Saya contohkan seperti ini. Ini kebetulan paper saya ini sudah diterima di Scopus dan akan terbit di Desember ini, tapi sampai saat ini belum terbit ya. Ini contoh nih. Kita ada satu paper ya yang akan kita publish ya. Jadi di paper itu Bapak Ibu kurang lebih yang pertama itu ada yang dinamakan dengan eh, judul ya, judul. Nah, ini judulnya misalnya. Kemudian nanti di paper itu nanti akan ada siapa sebagai autor. Autor itu nanti untuk Bapak Ibu nama pertama itu nanti harus Bapak Ibu ya. Jadi di paper Bapak Ibu nanti sebagai penulis pertama atau autor pertama itu adalah Bapak Ibu. Saya terlihat ya Bu ya? Saya takutnya nggak terlihat. Halo? Lihat-lihat, Pak. Oke, Lihat, ya. Pak. Oke. Lihat, Pak. Jadi setelah judul nanti di paper itu nanti akan ada autor ya. Autor itu penulis, penulis satu, penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat. Nah, ini kebetulan ada 4 orang penulisnya ya. Setelah itu kita harus bikinkan kalau di paper itu ada istilahnya afiliasi. Afiliasi itu nanti harus memuat yang pertama kalau Bapak Ibu misalnya di S2 keperawatan nanti harus dibuatkan ya S2 keperawatannya. Kemudian biasanya disertai dengan alamat ya, disertai dengan alamat. Baik itu penulis satu, penulis dua, penulis tiga ya, itu harus dibuatkan afiliasinya. Di samping itu nanti kalau di paper itu harus ada juga yang dinamakan dengan corresponding author ya. Corresponding author ini adalah orang yang bertanggung jawab kalau seandainya ada pertanyaan yang diajukan kepada penulis ini ya. Jadi semua yang masuk pertanyaan itu akan masuk ke email corresponding author ini. Nah, jadi maka diharapkan nanti untuk menjadi corresponding author itu nanti adalah pembimbing Bapak Ibu nanti ya. Kenapa? Karena diharapkan nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang sangat mendetail itu nanti yang menjawab tidak Bapak Ibu, tapi yang menjawab adalah corresponding author ya. Kemudian nanti di abstrak ya. Jadi di paper itu nanti akan ada abstrak. Ya, abstrak ini ada ketentuan Ibu, Bapak Ibu. Abstrak itu tidak boleh melebihi ketentuan yang disesuaikan oleh uh, apa namanya paper yang jurnal yang menerbitkannya ya. Kalau di sini dia tidak boleh lebih dari 250 kata. Makanya kalau seandainya nilainya adalah seperti ini ya, 234 itu lolos ya. Itu lolos. Nah, jadi ada aturan-aturan tertentu yang diterbitkan oleh jurnalnya nanti. Jadi nggak boleh kita melanggar ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk abstrak. Kemudian nanti bagian yang ada di dalam paper itu biasanya ada yang pertama introduction ya, pendahuluan ya. Pendahuluan ini tidak terlalu banyak apa ya yang boleh diberikan di sini. Jadi hanya poin-poin penting dan poin-poin penting itu nanti harus kita ada sitasi di dalamnya. Coba perhatikan Bapak Ibu. Angka 1, 2, 3 ini itu dinamakan dengan sitasi. Sitasi yang dibikin di sini itu menggunakan Zotero ya, itu menggunakan Zotero. Jadi nanti kita akan berlatih ya, saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana cara membuat ya sitasi itu menggunakan reference manager Zotero ini ya. Kemudian setiap angka di sini itu menandakan bahwa sitasi yang kita gunakan ya mengikuti istilahnya font cover ya. Jadi kalau ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu biasanya sitasinya itu menggunakan font cover. Ada lagi nanti ibu-ibu harus juga ketahui, ada juga sitasi itu nanti yang menggunakan apa namanya. Ya, apa itu biasanya dimulai dari nama apa autor, kemudian nanti tahun terbit, kemudian judul ya dan lain sebagainya. Ya, itu tergantung nanti kita menggunakan sitasi yang mana. Ya, kebetulan kalau jurnal ini terbit di apa publish di jurnal yang menggunakan citasinya Vancouver. Ya, jadi Vancouver itu nanti akan dilihat seluruhnya itu nanti akan di daftar pustakaannya terlihat seperti ini nanti. Nah, ini Bu. Jadi referensi ini kan daftar pustaka ya. Jadi akan terlihat nanti misalnya citasi pertama itu ini anonim ya dan PKJAL. Judulnya kemudian seperti ini. Nah, ini artinya ya bibliografi atau referensinya atau daftar pustakanya menggunakan aturan Vancouver seperti ini 1, 2, 3. Ini tidak kita tulis secara manual Bapak Ibu ya. Banyak ya biasanya kalau kita tulis secara manual itu kita salah ya menuliskan nama
menuliskan judul, ya, menuliskan tahun, ya, menuliskan juga misalnya kalau ada DOI juga salah, ya. Itu karena apa? Karena kita menggunakan reference manager itu secara manual, ya, kita ketikkan, ya. Kalau kita sudah menggunakan reference manager seperti Zotero, Mendeley atau EndNote, ya, itu nanti kita akan dengan gampang membuat seperti ini. Kita tidak perlu lagi mengetik satu-satu seperti ini, ya. Kita tinggal apa namanya, membuat citasi di atas, kemudian secara otomatis dia akan bisa membuat penomoran itu secara berurut di bawah, ya. Jadi ini ditulis secara digital, ya, menggunakan reference manager tadi. Kemudian akhirnya nanti kita tinggal panggil dia di sini, ya. Jadi kita apa, letakkan kursor di referen, kemudian kita klik, kemudian kita ambil bibliografi, maka semua daftar pustaka itu akan muncul secara otomatis dan sudah langsung benar. Nah, ini kelebihannya nanti kalau kita menggunakan reference manager, apakah itu Zotero, apakah itu Mendeley, dan apakah itu apa namanya, EndNote, ya. Jadi ada tiga, Bapak Ibu, yang harus diingat. Yang pertama adalah Zotero, ya. Saya kenapa awalkan Zotero? Karena saya akan ajarkan Ibu menggunakan Zotero ini. Yang kedua ada Mendeley namanya, ya. Kemudian yang ketiga ada EndNote, ya. Kelebihan Zotero ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia free, ya, tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa kita kan kalau bisa semua yang gratis kan kita pakai, ya. Jadi Zotero ini gratis. Dan ternyata seluruh dunia banyak juga menggunakan Zotero. Berarti cukup bagus, ya, untuk digunakan. Oke, ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ini, ada mungkin barangkali yang mau ditanyakan, saya silakan. Ya, sebelum saya buka, ya, bagaimana cara menggunakan Zotero. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan dahulu, ya, sebelum saya lanjutkan, ya, bagaimana menginstall, kemudian bagaimana cara kita. Nanti saya coba install ulang lagi, ya, Zotero saya walaupun dia sudah ada. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa mengikuti, ya. Saya akan coba menginstalnya secara perlahan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada, ya? Bu Silvi, ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti Ya. untuk lebih jelasnya perbedaan Zotero dengan Yumata AI itu apa, Pak? Zotero dengan Yumata AI. Iya. Oke. Jadi kalau Zotero ini reference manager, ya, Bu, ya. Kalau Yumata AI saya kurang tahu itu. Itu apa itu, Bu? Bisa Ibu ini kan? Apakah semacam reference manager juga? Bukan, Pak. Umata Hmm. AI itu aplikasi AI kemarin dari Pak Mustafa Oh, ya, kalau nggak oh, salah. itu Jadi beda. berbeda. Itu Jadi beda, kayak ya, Bu Mendeley sama Silvi, Jupyter ya. kan itu referensi itu. Ah, kita Itu hari kalau ini AI itu membahas reference aplikasi, manager, Pak. ya. Kalau itu, kalau AI, GPT AI, ya, sebenarnya itu untuk mencari apa ya, eh, Robot-robot. informasi-informasi, ya, robot seperti itu, ya, Bu, ya. AI itu kan artificial intelligence, ya. Kalau sekarang kita belajarnya reference manager, Ibu, ya. Sangat berbeda sekali, ya, Bu Silvi. Oke. Jadi sebenarnya banyak, ya, kalau AI itu tidak aja Yumata, ya. Jadi GPT AI juga ada. Jadi ketika Ibu tidak tahu sesuatu, ingin menunjukkan PR anak, itu ketik aja GPT AI di internet. Ibu ketik aja apa yang Ibu mau tanya, ya. Dia serba tahu itu, ya. Jadi Yumata AI juga seperti itu, ya. Tapi yang kita bahas hari ini itu untuk Bapak Ibu, ya, tidak untuk anaknya, tidak untuk mengetahui informasi apa, ya. Kita mau eh, semua yang kita bikin itu, ya, bisa secara otomatis ada, ya. Jadi artinya kita mengetik itu tidak ada salah typo gitu, ya. Tidak ada yang tertinggal, ya, itu kita menggunakan reference manager. Oke. Mungkin barangkali saya coba ini dulu, ya, Bapak Ibu. Eh, ini kita saya sharekan dulu ke Bapak Ibu. Ini. Mungkin barangkali kalau Bapak Ibu apa terhubung dengan pakai laptop, mungkin barangkali juga bisa langsung download, gitu, ya. Jadi tinggal langsung download, maka nanti dia akan terdownload. Ini, Bu, Bapak Ibu. Jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama ini kita installkan di Windows, ya. Jadi dua-duanya harus di download, ya, Bapak Ibu, ya. Yang pertama Bapak Ibu download yang ini.
Zotero 6 yang terakhir sekarang, Zotero 6 for Windows ya. Kalau Bapak Ibu pakai Mac, cari yang Zotero yang ada Mac ya Bapak Ibu. Jangan ini diambil. Ini kalau Bapak Ibu gunakan Windows, silakan ambil ini. Kemudian nanti karena saya gunakan Chrome sekarang, maka dia akan munculkan Zotero yang terhubung dengan Chrome. Nah, jadi ini di-download, ini di-install. Kalau ini di-install Bapak Ibu, maka dia akan muncul seperti ini ya. Kalau saya tidak download ini lagi ya, karena saya sudah punya di double ya. Jadi karena saya sudah punya Ibu, maka muncul di sini dia hapus dari Chrome. Padahal kan kita perlu. Jadi saya tidak lakukan. Tapi kalau di Bapak Ibu nanti ketika Ibu ambil itu, maka install ke Chrome ya. Dan nanti dia masuk ke bagian sini ya. Dia akan masuk ke bagian sini nanti. Maka di antara ini nanti akan ada Zotero Connector seperti ini nanti. Oke ya, Bapak Ibu. Itu menandakan bahwasanya di browser Bapak Ibu sudah ada Zotero ya. Dia sudah terhubung dengan browser yang Bapak Ibu punya. Kalau nanti Bapak Ibu klik misalnya di Mozilla Firefox juga akan seperti itu nanti ya. Maka dia akan muncul ya di Mozilla ya. Ini contoh. Bapak Ibu bisa lihat yang di Mozilla atau tidak ya? Harus saya keluar dulu ya. Bapak Ibu? Harus keluar kayak Pak, nggak muncul. Oh, tidak ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di Mozilla seperti ini, maka Bapak Ibu harus ke Mozilla, kemudian ketik lagi di sini Zotero ya. Ketik lagi Zotero ya. Maka dia akan muncul di ini seperti ini. Ketik ini di Zotero-nya. Kemudian nanti akan muncul ya seperti tadi tinggal download. Maka nanti berbeda di sini Bu, yang muncul tidak lagi dia muncul sekarang Mozilla. Tinggal kalau tidak ada apa namanya, kalau saya sudah punya ini Bu, tinggal install di Firefox Connector di sini. Ini kan karena saya tidak simpan di Mozilla, dia muncul nih Bapak Ibu. Jadi dia sudah otomatis ketika saya klik tadi, dia masuk ke Mozilla ini. Nah, saya oke kan. Saya izinkan eksternal. Maka nanti di Mozilla ini sudah terinstall juga Zotero. Oke ya, Bapak Ibu. Cara menginstallnya gampang. Ini tinggal download. Saya kan nggak perlu lagi karena sudah ada di Windows. Nah, oke. Di cara pertama itu paham, Bapak Ibu? Oke ya. Kalau Bapak Ibu ada laptopnya, barangkali juga bagus Bapak Ibu cobakan. Mungkin saya bisa minta salah satu untuk volunteer ya, untuk bisa uh, memperlihatkan ke teman-temannya. Bu Ori bisa, Bu Ori pakai komputer? Bisa, Bu Ori? Izin Bapak nanya Pak. Ya, boleh. Silakan. Mengenai aplikasi ini Pak. Ya. Berapakah RAM yang harus minimal RAM yang harus kami pakai? Kecil Karena ini kan, Pak. Kecil ini Pak Muhammad. Aman. Ini kecil sekali ini. Aman lah ya. Tidak berat ini ya. Kecil sekali. Karena kan semuanya ini Pak, kami ini bakalan menggunakan aplikasi kan dari apa tuh pengumpulan data ya. Terus sampai ke daftar pustaka Bapak ya. tadi. Gampang, enggak berat ya Pak panggilannya Pak Muhammad ini. Pak Al. Panggilannya Pak Al. Pak. Al ya, Pak Al. Jadi ini membutuhkan RAM yang kecil ya. 8 aja udah cukup ya. 4 mungkin juga udah bisa ya. Jadi tidak perlu harus 16 ya. Aman lah ya, aman. Ya, bisa Pak Al yang ini, yang volunteer untuk saya hubungkan ke apa? Saya jadikan host untuk bisa. Saya pakai hotel Pak sekarang Pak. Oh, oke. Siapa kira-kira yang bisa? Saya ingin melihat saya tidaknya bisa terinstall di browser Chrome atau Mozilla, silakan. Kemudian nanti juga installkan. Ya, bisa Bu Aida? Pak. Ya, bisa Ibu? Ya Pak, Aida lagi menggunakan laptop juga. Oke, siap. Aida ya. Saya jadikan Bu Aida host. Silakan. Silakan Bu. Langsung konekkan dengan apa ya? Dengan browsernya, silakan. Nanti kembalikan ke saya ya, biar bisa saya lanjutkan. Silakan Bu Aida.
Berarti langsung bagikan layar gitu Pak cara untuk Ya, mendownloadnya. ya, coba tampilkan layar langsung biar kita bisa lihat bersama ya. Kemudian saya bisa pantau apakah benar atau tidak. Silakan. Share screen aja, Pak. Share screen. Iya Pak. Kirim ya, Bu Nadi. Ini apakah bisa atau tidak? Ya, silakan Bu Aida. Ini Bu Aida pakai paket ya. Kalau pakai paket ini memang agak elite gitu ya. Oke, sip. Ya, ada kelihatan Pak? Ada. Coba download Bu Aida. Kita nanti lakukan ya di rumah bersama masing-masing. Ya, download. Ya, silakan download. Iya Pak. Ya, silakan. Ini Bu Aida pakai Mozilla ya. Berarti langsung yang ke Zotero. Tidak, dua-duanya ya, karena Bu Aida kan belum download satu pun ya. Download dua-duanya. Yang pertama dulu. Ya. Iya, belum. Ya, silakan. Pak Levi juga ya, dicobakan Pak Levi. Ya, itu ya bukti Zotero-nya terdownload itu. Nah, kemudian installkan langsung Firefox konektornya Bu Aida. Iya Pak. Ya, silakan. Oke. Ya. Coba langsung aja install itu Pak Bu Aida, langsung install Firefox Connector tuh klik aja. Iya Pak, lagi itu dia Pak. Ya. Nah, tunggu dulu Bu Aida. Coba install Firefox Connector-nya dulu. Kita mau memastikan dia oke. Itu ya. Oke. Coba klik unduhan tuh Bu Aida. Klik unduhan itu. Ini Pak. Ya. Oke, klik itu. Ini dibuka. Ya, dibuka. Bapak Ibu perhatikan ya, ini Bu Aida karena belum pernah menginstall. Ini seperti ini nanti. Langsung run saja Bu Aida. Run saja. Langsung run. Iya Pak. Ya, Zotero konektor saja Pak. Ya, dua-duanya Pak Levi. Zotero 6 for Windows-nya diinstal, itu nanti tempat kita menginput data semua. Kemudian Zotero konektor ini berfungsi untuk dia online dengan browser kita. Ya, browser itu terserah ya, mau Chrome silakan, Mozilla silakan. Kalau ada nanti apa lagi itu ya, itu silakan. Semua Zotero terkoneksi dengan semuanya. Pak, tambahkan ke Chrome tadi ya Pak? Ya, tambahkan ke Chrome. Tambahkan ke Chrome ya kalau di Chrome. Tambahkan ke Mozilla kalau dia Mozilla. Ini ya, silakan run. Ini yang tadi bukan Bu Aida. Iya Pak. Lagi itu dia Pak. Iya. Nanti di pertemuan offline saya lihat ya masing-masingnya apakah semuanya sudah install atau belum ya. Zotero ini sangat ringan Bapak Ibu ya, jadi jangan cemas ya, RAM kecil pun tidak masalah. Begini keluarannya Pak. Ya, mana keluarannya Ibu? Seperti ini. Ya, itu nggak muncul itu Bu Aida. Bu Aida coba stop share ini dulu, kemudian pindahkan ke yang terbuka. Karena kita nggak bisa lihat ini. Nah, coba share screen yang tadi Bu Aida, yang programnya, coba share screen yang programnya. Nanti Bu Aida ngomong sendiri aja nanti. Kita nggak mati ya. Ada kelihatan Pak? Belum. Share screen, klik apanya Bu Ida. Jadi share screen yang bagus tuh Bu Ida, share screen yang
semuanya. Jadi ada klik double di bawahnya. Apa itu namanya ya? Ada, atau boleh juga Bu Aida pilih tampilan layar utuh semuanya. Tapi klik dua buah di Iya, dalamnya. Pak. Ya, coba search. Ini ada kelihatan, Pak? Belum, yang kelihatan Bu Aida aja ini. Yang kelihatan Bu Aida dan teman-temannya ini. Belum, share screen-nya belum. Iya, Pak, bentar. Ya kan Bu Sylvie, yang kelihatan kan Bu Aida ya. Wajah Aida aja baru, Pak. Ah, Nah, bentar, Pak. ya memang dia agak perlu ini ya, internet yang agak kuat ya, karena mungkin karena yang diangkat itu Mozilla-nya ya. Nggak sanggup dia Bu Ida. Kalau Ini nggak udah sanggup, ditekan, tapi ini tadi udah udah ditekan bagikan layarnya belum itu, iya, Pak. iya mungkin nggak kuat ya untuk menaikkan ke atas mungkin Bu Aida. Bu Aida coba gini, kembalikan ke hostnya ke saya dulu. Saya coba Oh iya, Pak. bantu ya. Ini kan sudah terinstall tadi ya Bu Aida ya. Sudah kelihatan bahwasannya di Mozilla Bu Aida sudah ada. Iya, udah, Pak. Kemudian di browsernya juga sudah ada ya, Bu Aida. Di browsernya juga sudah Ya, ada Pak. kan Mozilla seperti Udah, saya. Pak. Oke, sip ya. Kembalikan dulu ke saya. Nah, ini yang lebih menariknya setelah Iya, Pak. itu Iya, Pak. sebenarnya setelah kita install ya. Kalau install itu biasanya Bapak Ibu bisa lah ya. Menginstall program yang berat saja di rumah sakit gampang ya, lagi menginstall. Ya. Oke. Udah. Sudah ya. Sudah dijadikan saya host lagi Bu Aida? Belum. Belum Bu, saya belum host. Jadi ada di titik 3 itu, klik. Kemudian di tempat Iya, saya bentar, itu Pak. jadikan saya host. Ini Klik saya Bu Ida, kemudian di titik 3-nya jadikan make a host ya. iya, Pak. Oh iya, Jadi, Sudah Bu Aida? Oke, sip ya. Oke, Bu Aida tadi sudah berhasil ya menginstall Zotero. Sekarang yang sudah terinstall sama Bu Aida itu bisa Bu Aida buka seperti ini nggak, Bu Aida? Kita diskusi saja ya. Apakah sudah? iya, Pak, bentar, Pak, lagi dibuka. Coba dibuka ya, coba dibuka. Kalau dia sudah seperti ini berarti sudah benar. Ya. Sekarang Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa ya. Sekarang kita mencobakan ini. Kita ambil tesis Andi ya. Ini bukan karena nama Pak Andi ini. Ini kita bukan karena nama Pak Andi ya Pak Andi ya. Kita contohkan saja, ini tesis ya. Tesis ini tentu nanti kita harus mencari referensi-referensi Bapak Ibu. Ya, maka referensi-referensi seperti yang sudah saya ajarkan kemarin, kita membutuhkan referensi yang update ya. Ajar mencari referensi dari Scopus. Nah, kita sekarang boleh di mute dulu Bapak Ibu yang yang terbuka, suaranya agak bising. Ya ini saya coba sign in ya biar bisa kita dengan baik masuknya. Nah, ini saya ambil yang terbaik aja ya Bapak Ibu ya. Oke, saya coba sign in. Nah, ini. Kita akan ambil ya materi-materi yang update ya, materi-materi yang update. Misalnya saya ambil ya dokumen saja, misalnya kita ambil nursing gitu ya, nursing. Kita akan ambil nursing seperti ini. Maka dia akan muncul nih nursing apa-apa saja gitu. Kita ambil saja ini misal
a review of interaction between diet composition, gut microbiota. Ini contoh saja ini. Kita mau ambil, apanya yang mau kita ambil Bapak Ibu? Yang kita ambil itu gampangnya DOI saja Bapak Ibu. Coba perhatikan. DOI ini saya copy. Ya, langkahnya ini mungkin yang barangkali Bapak Ibu perhatikan. DOI-nya saya copy. Kemudian saya pindah kembali ke Zotero. Ini berarti ini saya keluarkan. Saya pindah kembali ke Zotero yang tadi. Seperti ini. Mana Zotero yang tadi? Ini ya. Sorry. Nah ini. Saya pindah ke Zotero yang tadi. Oke, sorry. Bukan ini. Salah. Oh ini ya. Saya pindah ke sini, Bapak Ibu. Coba perhatikan caranya. Kita ambil yang ini, Bu. Coba perhatikan, Ibu. Ini kelihatan nggak saya letakkan kursor di sini? Terlihat nggak, Bapak Ibu? Maaf, belum kelihatan, Pak. Ini sudah belum sekarang? Ini sekarang? Ini. Udah, Ada Pak. enter ISBN, ada ya? Ada enter Pak. ISBN ya kan? Oke ya. Bapak Ibu coba perhatikan, Bu. Saya klik ini. Ini saya klik ini muncul ini. Iya kan? Sekarang Ya, tinggal Pak. kita copy paste. Ini. Nah, itu artinya kita mengcopy DOI. Ya. Kemudian coba kita enter Bapak Ibu, dia akan otomatis dia rekam. Itu Bu. Coba kalau Ibu bikin ini nih, pasti salah-salah Ibu ngetiknya ini. Ya. Ini secara digital Zotero bisa menginput. Ini judulnya, ini penulis pertamanya, penulis keduanya, penulis ketiga, penulis keempat, penulis kelima. Lengkap sekali. Volumenya, isunya, halamannya, kapan dia terbit, ya. Kemudian terbit di jurnal apa, kemudian DOI-nya berapa, ISSN-nya berapa. Secara otomatis bisa dibikin oleh Zotero. Ya, paham ya Bapak Ibu? Nah, kita ambil lagi yang lain ya. Itu baru satu. Kemudian kita klik lagi nursing misalnya. Ya, kita acak saja mengambilnya ini. Kita nggak tahu tahunya siapa. Kemudian kita ambil lagi ini artikelnya. Knowledge is belief ya. Ya. Kita ambil kembali Bapak Ibu DOI-nya ya, DOI-nya. Ya. Kemudian kita copy lagi ya. Ini terlihat sama Bapak Ibu? Share screen ini tidak ya? Tidak, Pak. Oke, Pak. saya kembali lagi. Belum, Pak. Oke, siap. Ya, kita kembali lagi dulu ke mana dia tadi ya? Di sini ya. Gimana internet tadi? Oke, ini ya. Oke, Bapak Ibu, terlihat sekarang ya. Saya sekarang ambil, terlihat ya Bapak Ibu, saya copy ini ya. Saya pindahkan kembali ke Zotero-nya. Ya, saya pindahkan kembali ke Zotero ini. Kemudian saya coba dengan cara yang sama. Ya, di enter tadi, saya paste di sini. Kemudian saya enter. Coba perhatikan Bapak Ibu. Betapa dahsyatnya nih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dapatkan ya, ini judulnya ini ya. Ini judulnya Knowledge is Belief ya, of Intensive. Ya, ini udah dua judul yang berbeda ini. Ini author satunya, author dua, author tiga ya, volumenya, halamannya, kemudian tahun terbitnya tahun apa ya. Bulannya juga ada. Dia jurnal di mana ya. Ini di critical nursing ya, critical care nursing. Berarti ini adalah keperawatan kritis ya. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan sangat lengkap itu sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Dengan sangat lengkap sudah ada di sini. Kita contohkan 10 ya. Jadi cari 10 itu gampang Bu kalau kita menggunakan teknologi seperti ini ya. Kemudian yang ketiga kita ambil ya yang ini ya, reducing medicine ya. Yang penting itu jangan semuanya Ibu ambil. Yang diambil hanya DOI saja ya. DOI itu ada di sebelah sini ya. Saya copy lagi. Maaf ya Bu ya, ini tidak saya lihatkan Ibu, nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu bisa melihat detailnya. Ini bisa ya, terlihat ya. Kemudian kita klik lagi. Kemudian kita paste lagi. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi sangat gampang kita mengambil paper-paper yang sudah terkenal ini Bapak Ibu. Ya, ini terbitnya tahun berapa ini? Ini terbitnya 2023 Ibu ya. Update ya, bulan
tanggal 1 bulan 12. Tanggal 1 tanggal 12 bulan 1 ya, update ya di 2023. Ya, kalau ini tahun sama ya. Ini Januari juga di 2023 tanggal 12 ya. Seperti itu, Bu. Ini sangat gampang kita mengambil referensi yang update ya kalau kita menggunakan teknologi ini. Tidak lihat kan ya, Bu ya, yang lain ke apa? Saya hanya menambahkan saja agar Bapak Ibu juga bisa melakukannya nanti ya. Saya akan ambil DOI sebanyak 10 buah ya. Saya akan ambil DOI sebanyak 10 buah ya. Nanti akan tampil di tempat itu tadi. Caranya sama dengan yang tadi Bapak Ibu. Ya. Ambil DOI-nya, kemudian pindahkan ke Zotero-nya, kemudian dia sudah menjadi yang baru ya. Kita copy paste ya, kita enter. Ya, seperti ini. Ini sudah 4 ya. Ibu sudah melihat ada 4 referensi di sana? Sudah ya, Bapak Ibu? Lihat, Pak. Iya. Ada 4 ya. Kita jadikan 10 buah ya. Maaf Bapak Ibu, saya tidak perlihatkan ke Bapak Ibu paper-paper yang apa. Saya tinggal pindahkan saja. Harapannya Bapak Ibu paham ya bagaimana cara memindahkan. Karena kalau saya perlihatkan ke Bapak Ibu akan banyak stop share-nya ya. Tapi kalau ya Bapak Ibu mau juga nanti boleh ya. Saya yang ke-6 nanti saya lihat. Ya, ini sudah 5, yang ke-6 saya perlihatkan ke Bapak Ibu caranya. Apa nama ya, aku tuh muncul di situ sih kecil. Ini aku tuh muncul di belajar. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini Bu ya. Coba disimak ya Bapak Ibu gimana cara saya mengambilnya. Saya ambil yang ke-7 ini. Yang ke-7 development implementation. Yang kita ambil hanya bagian DOI saja. Tidak semuanya perlu Ibu copy paste. Yang di copy paste hanya DOI saja. Jadi kalau ini kan harusnya seperti ini saya Bu ya untuk menerangkannya ke Bapak Ibu. Dan saya ambil ini lagi ya, saya copy paste di sini, saya enter. Saya sudah punya 1, 2, 3, development 2 kali ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau seandainya salah Ibu tinggal klik kanan dan ambil delete ya. Delete, remove item from collection. Dia terdelete ya. Oke ya, Bapak Ibu. Mungkin barangkali biar cepat saya tidak tampilkan ke Bapak Ibu ya. Saya lanjut saja ini. Development sudah, saya pindahkan ke visibility ya. Visibility. Saya ambil kembali DOI-nya. Saya pindahkan ke Zotero-nya, saya copy paste di sini. Kemudian saya enter ya. Oke. Mungkin barangkali 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja dulu ya Bapak Ibu. Kita contohnya. Kita sekarang Bapak Ibu melihat ya bagaimana bentuk dari paper yang akan kita coba citasi ya. Citasi. Jadi kita ke paper yang tadi yang saya sudah persiapkan. Oke, ya Bapak Ibu, contohnya ini ya. Ya kita contohkan saja ya. Yang saya tayangkan sekarang ini adalah keperawatan kritis ya, perawatan kritis contoh. Maka di bagian mana nanti biasanya kita lakukan citasi? Ini saya robah saja ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu, Ibu. Ya, ini saya hapus. Perhatikan caranya Ibu ya. Jadi semua apa di sini saya hapus. Kemudian jadi semua paper yang ada angka seperti ini saya hapus. Ya. Ini juga 9, 10 saya hapus. Oke. 12 saya hapus. Ya, itu tandanya citasi kita ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada 13 saya hapus.
Jangan boleh. Hmm? Oke, ini sudah ya. Anggap saja semuanya sudah terhapus ya Bapak Ibu. Kita coba. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jadi Zotero-nya harus aktif terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi di apa? Ketik Zotero ya. Jadi nanti Zotero itu harus muncul di bagian kita ya. Jadi kalau kita misalnya ketik Zotero, nah dia sudah harus muncul di bagian apanya ya? Di tempat kita mau melakukan pensitasian ya. Saya contohkan di sini Bapak Ibu. Di pendahuluan kita contohkan kita ambil referensi pertama yang sudah kita bikin tadi. Misalnya di sini mau kita bikin. Jadi caranya Bapak Ibu ya. Kita spasi satu ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik Zotero ya. Zotero-nya itu di mana Bapak Ibu? Coba perhatikan ya. Zotero-nya itu ada di bagian kalau kita sudah install Bapak Ibu, dia muncul di sini Bu. Di Word itu muncul Zotero di sini. Spasial phone apa? Jadi di toolbar di atas itu Bu muncul Zotero ya. Oke Bu. Nampak nggak Bapak Ibu? Nampak, Pak. Nampak, Oke. Pak. Kemudian nanti yang perlu kita atur pertama itu adalah dokumen preferensi. Tolong diingat langkahnya. Ini yang kita tempat kita memilih ya kita pakai apa Bapak Ibu? Misalnya apa ya? Yang biasanya kalau di kesehatan itu ada dua ya, ada apa, ada Vancouver. Ya, kita pilih saja dulu. Kita contohkan apa ya? Kita mau pilih apa ini? Kemudian kita oke kan? Oke, berarti kita sudah memilih. Kita akan memilih apa ya, Bapak Ibu. Kalau apa Bu, dia akan mengikuti ini. Tadi kan satu spasi, kalau di apa dia menjadi dua spasi seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Maaf, di mana pilihan apanya tadi, Pak? Di Zotero, ya, Zotero. Kemudian ambil dokumen preference. Ya, saya ulangi, Zotero, Zotero. Kemudian ambil dokumen preference. Kemudian pilih American Psychological Association, itu apa Ibu? Bapak Ibu. Jadi yang terkini itu 7 ya, edisi ke-7. Di mana yang pilihan apanya, Pak? Di sini, coba udah diklik nggak? Tadi ini nggak terlihat ya sama Bapak Ibu ya, pas apanya ya? Apanya? Enggak, Pak. Tidak ya, karena ini terlihat nggak? Sampai yang langkah sebelumnya terlihat, Pak. Yang pilihan apanya enggak? Ya, tapi susah Bapak Ibu. Itulah ya. Cuma Tapi nggak sampai apa-apa. reference, Pak. Ya, tapi memang nggak bisa terlihat karena saya harus stop share dulu, baru saya pindahkan pula ke apanya kan susah jadinya ya. Harusnya memang offline kita ini, tapi ya saya cobakan ya Bapak Ibu, coba saya. Ini ya seperti ini Bapak Ibu, ya seperti ini. Terlihat kan apanya? Terlihat Bapak Ibu? Lihat, Pak. Tapi kan harus Lihat, Pak. kayak gini kita terus ya. Jadi ambil American Psychological Association apa? Di situ juga. Kemudian kita oke kan? Dia langsung menjadi dua gitu ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke papernya ya. Dia sudah menjadi apa sekarang? Oke, Bapak Ibu, langkah itu bisa dipahami ya. Selanjutnya kita sudah bikin satu spasi di sini ya. Tinggal kita kembali ke Zotero-nya, ya Bapak Ibu. Kemudian kita ambil edit citation. Ini kita mengedit citasi ini Bapak Ibu. Oke. Sekarang muncul nggak Bapak Ibu? Muncul nggak Bapak Ibu? Di apanya? Di Zotero-nya. Ada nggak Bapak Ibu lihat classic view? Atau jangan-jangan tidak pula ini? Tidak, Pak. Itu harus stop share pula dulu saya, nggak apa-apa ya, biar Bapak Ibu bisa menikmati ini. Ini Ibu, Bapak Ibu, sudah ya. Sekarang muncul ya? Berapa? Muncul. Sekarang kita ambil classic view. Ambil classic view. Yang baru. Ya, Kapan? ambil classic view, Bapak Ibu. Dari DRG. Ya, ambil classic view. Oh, ini dari Jakarta. Jadi kita tuh ngambil yang mana? Inilah duit yang nak kita iniin. Allahu Akbar. Bu, bocor Bu. Ya Allah. Duit mana yang Ibu bicarakan, ya Allah. Ya Allah. Kita harus sabar gitu ya. Tiba-tiba ngomongin duit. Ya Allah. Oke Bapak Ibu ya. Oke, sampai di mana saya tadi? Saya ambil citasi ya. Saya ambil citasi ya. Pada di sini tadi ya.
Kemudian Bapak Ibu ya, nah ini sudah muncul dia Bu citasinya, ya sudah muncul citasinya, ya. Tapi karena saya tidak pilih tadi ya, makanya karena ada gangguan suara uang tadi ya terputus ya, kita harus ulangi lagi. Ya, saya tampilkan saja lagi di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, coba perhatikan. Saya ambil Zotero, ya saya anggap Bapak Ibu sudah melihat ya, walaupun nanti tidak akan terlihat di layar ya, Zotero. Kemudian ambil add citation, kemudian saya pilih satu ini Bapak Ibu ya. Ya, referensi pertama ini masuk. Maka dia akan otomatis membuat seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini akan membuat di sini add Zotero citation menggunakan ini ya. Nah ini kenapa dia seperti ini Bapak Ibu? Karena saya sebelumnya sudah memilih Vancouver ya. Sekarang saya pindahkan ke apa? Makanya dia seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya kembalikan lagi dia ke apa? Pasti dia kembali pulih ya Bapak Ibu. Coba saya kembalikan dulu dia ke Vancouver karena ini sudah saya atur sebelumnya menggunakan Vancouver. Oke, saya kembalikan dulu ke Vancouver, jangan ke apa. Ya, saya back dulu bagusnya. Oke, ya. Ini saya ambil Vancouver saja ya Bapak Ibu ya, karena sebelumnya saya sudah menggunakan Vancouver ya, bukan apa. Atau IEEE ini sama ya dengan Ani Vancouver ya, Vancouver. Dan saya okekan, nah, saya pilih Vancouver ya. Oke, dia kembali ke satu spasi. Kemudian saya ambil Zotero, kemudian saya pilih add citation, kemudian saya pilih ya citasinya. Itu dia ya. Bentar. Zotero, add citation. Kenapa nggak muncul dia? Oh ya, ini dia di bawah ya. Ambil classic view ya, kemudian pilih yang pertama tadi. Yang pertama ya. Kemudian saya okekan. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi dia kalau Bapak Ibu coba Ibu bikin saja atau gini. Bapak Ibu, saya kembali stop share biar Bapak Ibu yang bisa mengerjakan. Pak Andi ada nggak tulisan apapun? Boleh. Word saja satu. Pak Andi pakai komputer ini saya lihat. Pakai laptop ya. Bisa Pak Andi? Ada Pak. Oh, ada ya? Iya. Zotero-nya udah diinstal belum tadi? Zotero-nya tadi udah Belum. diinstal Pak, cuma Belum masuk ya? agak terputus tadi langkah selanjutnya ini agak bingung nih Pak. Aida, coba Bu Aida. Bu Aida, Zotero-nya coba isikan data ini Bu Aida. Ya, saya coba kirim datanya di grup ya. Yap. Saya coba kirim di grup sebentar. Karena saya sudah mengerjakan sebelumnya menggunakan apa ya, paper ini sudah menggunakan reference manager. Jadi ketika saya panggil lagi dia jadi error dia ya. Oke, saya Pak, coba. izin dikit Pak. Ya, silakan. Tadi Pak. kan sukses install Zotero. Ya. Kemudian ada muncul install Zotero connector for Edge. Install itu diinstal Pak. For Edge. Nggak usah. For Edge itu dia berarti dua yang Pak install aja satu aja. Oh, berarti udah. Tinggal buka Zotero-nya berarti. Tinggal buka Zotero-nya aja berarti. Oke, Pak. Saya kirim di grup ya. Grup kita riset ya. Riset kuantitatif ya. Riset kuantitatif. Coba masukkan sama Bu apa? Kayak tadi DOI-nya saya kirim ya. Saya kirim DOI-nya semua yang ada. Jadi yang dimasukkan hanya DOI saja ya Bu Aida. Saya udah kirim di grup ya beberapa DOI. Baru 2, saya kirimkan yang ketiga. Ctrl C. Kemudian di grup. Oke. Izin Pak tanya Pak. Ya, silakan bertanya banyak Bapak. Iya Pak. Kan kita kan sekarang ada plagiat Pak. Apakah dengan aplikasi ini kita terhindar dari plagiat? Karena kalau kita ada plagiatnya tertolak Pak. Kalau plagiat kita menggunakan ini nanti saya terangkan juga ya. Sekilas nanti saya terangkan. Nanti offline saya akan terangkan semua ya. Jadi plagiat kita ada yang dinamakan authenticate ya. Kemudian ada Grammarly ya. Kemudian juga ada
apa namanya, satu lagi itu yang terkenal sekali itu Turnitin ya. Nah, itu untuk mencek plagiat ya. Saya kirim baru 4 ini. Silakan saya jadikan Bu apa menjadi host lagi biar kita bisa lihat bersama ya apa yang sudah dikerjakan sama Zoom. Oke, ya. Bu Aida, siap ya Bu Aida? Saya jadikan host lagi. Karena Bu Aida yang sudah terinstall tadi ininya. Iya, Pak. Ya, silakan Bu Aida, sudah saya jadikan host. Ya. Ada acara juga Ibu ya. Pakai acara pembukaan kayak wala ali wasabir mursalin ya. Itu Pak, pengajian di kampung. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Banyak godaan kita ini. Coba Bu Aida ke Zotero dulu. Kita lihat bagaimana Bu Aida memasukkan paper dulu. Ada kelihatan, Pak? Belum, ya Allah. Belum. Bu Jasrita bisa mendownload Zotero tadi? Bisa, Pak. Sudah terinstall Zoteronya? Sudah, Pak. Di apanya juga sudah ada. Browsernya pakai apa? Pakai Prevost. Firefox. Ya. Bukan Firefox, nggak ada. Firefox ya. Iya, Pak. Oke, coba pindahkan ke Bu Jasrita, Bu Aida. Allahu Akbar, ya Allah. Harusnya ketemunya offline kita ini ya, menipu lah ya. Ya, Bu Jasrita udah host itu, silakan. Iya, Pak. Coba buka dulu yang Zotero-nya, kita lihat bersama ya, Bu Jasrita. Oke. Yang ini, Pak. Kalau yang ini, iya mantap. Coba ambil yang tadi yang ada tanda kayak nenek sihir itu ya, bukan nenek sihir itu yang di atas. Bikin dulu apanya? Bikin dulu foldernya. Folder di bagian paling kiri. Nah, terus bikin foldernya. Ya, tesis Jasrita bikin. Tesis Jasrita. Tesis Jasrita. Biasakan kalau huruf awal itu gede ya Jasrita ya. Sama dengan namanya ya. Tesis Jasrita. Jasrita tuh mau dikecilin nggak apa-apa kan. Kalau merasa dirinya kecil gitu ya. Oke, silakan. Sekarang ambil klik tesis Jasrita itu udah ya, sudah berarti sudah masuk, sudah. Oke. Sekarang ambil yang tadi, yang tanda nenek sihir itu, yang ada tanda panah di sini ya Jasrita, di paling atas toolbar yang ini. Tadi nggak lihat ya saya, yang ini yang ada. Yang ini Pak. Bukan tool di samping tengah-tengah. Tunggu Pak. Atas dikit lagi, tengah. Allah. Di samping tanda plus itu. Di samping tanda plus itu ada petunjuk yang benar itu. Ini Pak. Di samping tanda plus, di samping itu di bawah tuh, di samping tanda plus. Di atas sedikit lagi. Tunggu Pak, ini apa sih? Ya Allah. Tunggu Pak. Kalau boleh cerita ya. Iya, tunggu Pak. Ya. Kalau Bu Cynthia udah terinstall Zotero-nya? Sudah, Pak. Sudah bisa ini? Atau Bu Jasrita bisa, Bu Jas? Panggilannya Fitri ya? Iya, Fitri, Pak. Oh, Fitri. Ayo, Bu Jas. Yang di atasnya ada yang... ada tanda panah kan? Ada tanda tambah kan? Di samping tanda tambah itu yang ada tanda tambah di bawahnya. Ya. Ada tongkat nenek sihir tuh, ha? Tongkat nenek sihir, ya Allah, astagfirullah. Yang mana? Itu benar, Bu. Itu tuh pas sama layar cerita yang zoom yang di atasnya nih, Pak. Pak Andi ini dia tahu nih, cuman Pak Andi ini tadi udah selesai instalannya ya, Pak Andi?
Coba klik Iya, Pak. satu-satu Bu Fitri. Coba Yang klik tanda mana, Pak? tambah, klik tanda tambah dulu, tanda tambah, tanda tambah, tanda tambah Yang di tengah, di tengah, di tengah. Di atas title, Bu. Ah, Tapi di atas title itu. Ah, ada ini, Pak. title kan? Ada, nah, Pak. Ya. Ah, di dan atas di atasnya, title di tapi atasnya, di atas nomor title 2. itu ada tanda tambah. Pak, gimana cara memindahkan yang video aja cerita tuh di atas, biasanya kan di bawah tuh, Pak. Biar aja lah dia di atas, astagfirullah. Ini tuh Nggak setan. mau, Ah, biasa saja nggak itu. muncul sama aja cerita yang di atasnya tuh, Pak. Ya Allah. Ada Bu Oh, muncul di layar, Bu. ke bawah kan, ke bawah kan. Itu bisa ditarik ke bawah tuh. Ya, bisa ditarik ke bawah tuh. Oh, nah ini, Oh, Pak. andeh ya Allah Fitri. Ya Allah. Yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Tuh ya, Ah, betul. Allah Akbar. Copy pastekan yang Wajar, tadi. Pak. Nggak yang ini kelihatan kan, tadi, Pak. Pak. Copy pastekan yang tadi. Ayo, copy pastekan yang Ini, tadi. Pak. Iya, enter, enter. Oh, jadi Fitri ini gara-gara terhalang tadi, Iya, Pak. Pak. Iya, Kan Pak. otomatis kan? Pak. Itu. Iya, Pak. Oke, tambahkan yang kedua, Bu Jasrita. Yang Yang kedua. kedua. Ya, itu silang aja Bu Jasrita. Yang Don't ask again. Ya, ini, don't Pak. ask. Oke, boleh, boleh. Ya, tambahkan, tambahkan yang tadi. Yang kedua lagi. Ya, Allah. Mungkin kalau saya tuh orangnya cus 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 ya. Jadi kalau agak lambat tuh agak gimana gitu. Ya. Kalau bahasa Minangnya menggeritih gitu ya. Yang kedua Bu Fitri. Iya, Pak. Iya. Yang kedua. Iya. Udah, Pak. Ya, yang kedua. Masukin lagi sini, Pak. Iya, betul. Ya, sampai semua yang saya kirim tadi kan enak ya, semuanya terrecord ya, record otomatis. Lanjut sampai selesai Bu Fitri. Pak Andi, usahakan terinstall Pak Andi biar ini. Ya, usahakan Pak Andi. Ya, Pak. Nanti karena lanjutannya lebih banyak lagi nih nanti ini. Tidak bisa diinstal, Pak. Allahu Akbar. Apa katanya Bu Sil? Masa pula nggak bisa diinstal? Ya Allah, ya nggak bisa diinstal tuh Israel aja, Bu. Yang lain bisa. Nggak mau dia, Pak. Apa katanya nakmuh gitu. Download blog katanya, Pak. Antivirus Bu Sil itu nonaktifkan antivirusnya. Ya, Bu Silvi banyak antivirus itu. Ya, Pak. Nah, coba Bu Silvi nonaktifkan antivirusnya, install lagi. Ya, karena antivirus Bu Silvi itu. Sudah ya. Sekarang Bu Fitri, coba ambil saja Word ya. Kata-kata Word terserah ya. 1 lembar aja boleh. Kita mau berlatih. Yang sudah ada isinya ya, kata-katanya udah ada. Yang kata-katanya udah ada. Oh, yang Word yang dada. Ya, pokoknya ada kata-katanya, enggak apa-apa, apapun boleh ya. Surat cinta Fitri juga boleh ya. Terserah lah ya. Yang bisa kita nikmati bersama di Zoom ini. Ya, Fitri silakan. Izin Pak, nanya Pak. Ya, boleh, silakan. Manuskrip boleh, Pak? Boleh, manuskrip. Oh, mantap lah ya. Manuskrip boleh. Ya, silakan Pak Muhammad. Pak Al. Ini jadi Pak, ini apa tuh? Semua antivirus itu bakalan mengganggu Pak ya? Tergantung Pak. Jadi gini aja, gampangnya ketika dia tidak bisa terinstall pasti karena antivirus. Nonaktifkan saja sementara, kemudian install. Setelah itu aktifkan lagi antivirusnya, aman nih. Gitu aja. Iya Pak, iya Pak.
Ya, Yang aman itu kalau nggak salah antivirus bawaan laptop, Pak. Itu ya, saya pakai Windows. itu Windows Defender. Ya, saya pakai itu Oh. Windows Kalau Defender. Semandak biasanya suka nolak, Oh, Pak. suka. Semuanya itu, Itu ya, semuanya itu itu virus yang bawaan pabrik yang semuanya seperti itu. Tapi anti apa? Unaktif aja dulu, nanti aktifkan lagi. Ya. Fitri, coba stop share ini dulu, Fitri. Coba sekarang Fitri buka yang Word tadi. Buka yang Word Iya tadi. Pak, iya Pak. Tunggu Fitri cari dulu. Oh iya. Oh. Makanya nggak usah manuskrip, yang apa aja lah, yang apa adanya aja. Kata-kata cinta Fitri juga boleh, ya. Ya Ini Pak Al, ada Pak. ada. Silakan. Pak Indra, Pak Indra aman ya Pak Indra? Sudah diinstal? Bagikan layar lagi Pak. Oh iya, kalau nggak dibagikan apa yang bisa kami lihat? Hmm. Tapi bagus juga ini kan belajar gunakan apa ya teknologi gitu. Oke, sip. Ke bawah, coba ke bawah. Oke, oke. Ini sayangnya punya Fitri ini ya. Ya Iya Fitri. Pak yang kemarin. Iya Pak. Ini pasti sudah ada ininya, sudah ada apa Iya namanya? pakai Mendeley Pak. Ini sayangnya ini nih. Gak perhatikan di bawahnya. Hmm, Udah pakai Mendeley oke. Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba agak besarkan sedikit apa Fitri, jadikan 100 atau 150 boleh, silakan. Ya, terus, oke, sip. Udah. 100 tanya ya. Oke, sekarang Fitri coba taruh di, ini Fitri pakai Mendeley ya, dan pakai Vancouver juga. Iya pakai Pak Gofar. Ini Vancouver namanya ya. Kita nggak apa-apa ya, kita atau ada tulisan Fitri aja lah. Kalau ini nanti seperti saya punya tadi ya, akan bentrok ya antara yang sudah ada dengan yang baru. Tulisan satu lembar aja boleh Fitri. Ada nggak? Oh iya Pak. Yang kosong aja, yang kosong. Kalau Mendeley ini ribet kan Fit? Nyari ini, nyari itunya dulu ya. Kalau Zetro ini lebih At- atau gampang. yang ini Fitri Kopas dulu Pak gitu Pak. Nggak usah, yang kosong aja lah, yang tanpa ada satu, dua, tiganya itu Fit. Kalau ini Fitri Oh. udah sama lagi dengan saya nanti. Ya, karena Fitri udah pernah mereference manajernya, manajerkan. Surat cuti pun boleh Fitri, kalau ada. Hmm. Surat izin menikah juga nggak apa-apa ya. Kalau ada Pak Ini. Al ya. Ini kelihatan Pak. Belum Fitri belum apa close ini dulu. Oh Close ini iya. dulu ya, baru ambil lagi yang baru. Lama ya jadinya ya. Teknologi bukan mempercepat, memperlama gitu ya. Iya. Ini aja lah Fit. Ya, ini surat ya. Coba Iya Fitri Pak. ini Fitri ini kok ada lagi daftar isi segala macam ini apa Ini ini? yang makalah Pak. Ya makalah aja lah ya. Di pendahuluan Iya coba Pak. Fitri. Pendahuluan. Iya Pak. Jangan-jangan ini ada pula citasinya. Fitri ini satu Enggak lembar Pak. aja surat. Enggak ada ya. Oke, sip. Ya, di halaman pertama aja, Fit. Ya, dan masyarakat titik kasih spasi satu. Lah, berarti Fitri belum kok nggak muncul Zotero-nya di sini, Fit? Yang setir. Oke, kayaknya Zotero-nya nggak muncul ini ya. Iya Pak yang muncul. Oke, Atau karena Fitrida pakai Mendeley di Word-nya atau ya. gitu Pak. Nggak. Biasanya kalaupun ada, dia akan ada Mendeley, ada Zotero, nggak salah sih. Coba Fitri kirim lagi ke saya. Saya ambil aja satu lembar kosong ya. Iya. Saya contohkan. Silakan kembalikan ke saya. Kok Mi di bawah nak? Saya coba ambil ya. Wah, kira-kira yang bisa.
Udah dikembalikan, Fitri? Tunggu Pak, lagi proses Oh, Pak. proses. Dari nama Bapak. Oh, enggak ada nama saya di sana ya. Di, di bawah. Kita offline-nya tanggal berapa, Pak Andi? Sudah ada beritanya? 15 yang jadwal dengan Bapak tanggal berapa ya? Tanggal 15. Sudah Pak, sudah Bapak Sudah, ya. yang jadi host Pak. Iya, makasih banyak Fitri ya. Ya Pak. Kita cobakan ini. Ini surat aja ini sebenarnya, tapi kita tidak melihat suratnya. Kita mau citasi ya, Bapak Ibu. Ini contoh saja ini, biar gampang. Ini dia harusnya muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ada Zotero di sini. Terlihat ya, Bapak Ibu ya, ketika saya bikin di sini, ya. Nah, ini contoh ini, ya, untuk menjadi peserta prom studi. Nah, ini saya setelah ini saya bikin reference manager ini ya. Jadi caranya, yang pertama kita seperti tadi harus ambil dokumen preferensinya dulu, ya. Saya pilih misalnya apa ya? Saya pilih di sini apa? Ya, ini. Kemudian saya okekan, ya. Oke, ya, dia sudah apa? Kemudian saya kembali ke Zotero, kita pilih add edit citation, ya. Kemudian kita ambil klasik, ya. Kemudian saya pilih misalnya ini yang pertama, ya, review, ya. Kemudian saya okekan, ya, Bapak Ibu. Menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Coba perhatikan ini. Ini kalau dia tidak saya pernah utak-atik, dia muncul seperti ini. Ini apa namanya, Bapak Ibu? Jadi ada author, kemudian ada tahun. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Bisa terlihat kan? Ya Pak. Oke, yang kedua saya juga misalnya ambil di bagian ini ya, ada reference lagi ya. Saya lakukan hal yang sama, tapi saya langsung ke citasi aja ya. Citasi, kemudian saya ambil yang kedua lagi misalnya ya. Saya ambil yang kedua ya seperti ini, saya okekan. Maka muncul lagi nih Piloloto et al. Saya nggak pernah ngetik, tapi muncul dan benar. Ini kelebihan dari reference manager ya. Kalau kita kadang-kadang salah, L-nya dua terbuat, ya, itu salah, ya. Kemudian yang ketiga, saya ambil juga referensi di sini, misalnya, saya kembali Zotero, kemudian saya citation, saya pilih yang ketiga, misalnya, ya, Bapak Ibu. Saya pilih yang ketiga itu di sini apa tadi? Visibility. Saya okekan. Nah, muncul pula tuh, Miller et al, ya, 2024. Wih, gila ya. Referensinya terbaru semua ini. Nah, kalau seperti ini lulus kita di Bapak Ibu. Yang keempat, ya, misalnya saya ambil di sini referen yang kelima ya. Yang kelima saya add citation, kemudian saya pilih di sini ya classic view dan saya ambil lagi yang kelima ini methodological approach ya. Itu masuk yang ke Koskinen et al ya. Kemudian nanti di sini juga saya ambil di sini nih ada referensi lagi di sini misalnya ya saya ambil Zotero, saya ambil add citation ya, saya masukkan yang ke selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu adalah yang ke reducing medication ya. Ini masuk pula ke Nixon et al. Begitu Bapak Ibu ya cara mensitasi. Kemudian kelebihan dari citasi ini ketika misalnya ya kita ambil di sini referensi ya atau daftar pustaka misalnya daftar pustaka bahasa Inggris bahasa Indonesianya ya. Tinggal kita ketik ini. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu kita tinggal ambil Zotero. Kemudian kita pilih di sini ya Zotero kita pilih di sini add edit bibliografi. Coba perhatikan Bapak Ibu. Secara otomatis dia langsung membuat daftar pustaka sesuai dengan apa. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat kan? Lihat Pak. Itu. Jadi Terlihat Pak. dan pasti benar ya, dan pasti benar. Misal ya, papernya menginginkan ya jaraknya itu adalah 1 spasi. Tinggal kita edit di sini ya. Kita edit di sini. Kita jadikan home-nya menjadi 1 spasi seperti itu. Ya. Oke. Maka dia misalnya ratanya kiri kanan misalnya. Maka dia sudah seperti ya keinginan publisher. Coba perhatikan di Bapak Ibu. Dan ya kelebihannya ini kita tidak perlu edit lagi ya. Kita tidak perlu edit lagi karena dia sudah sesuai dengan kebutuhan paper. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Saya paksa untuk paham ini. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu?
Pak, terakhir Pak, sampai Ya. yang pilih apa tadi Pak, di saya kok nggak muncul ya Pak. Pilih yang mana Bapak Ibu? Oh, iya, sebentar Pak. Yang add citation tadi Pak. Ya. Oh, sampai di Eh, situ dipilih, maaf. nanti lain munculnya Pak. Dia ada apa? Nanti ada muncul warna merah. Iya Coba merah terus. perhatikan ya. Kemudian ada klik classic view. Klik ada tanda apa? Tanda panah kecil. Panah kecil itu klik Bapak Ibu. Dia ada yang apa? Ada yang classic view. Yang dipilih adalah classic view-nya. Ya, yang dipilih adalah classic view-nya. Nah, baru kita pergi ke citasinya. Hmm. Pak Al gimana Pak? Oh, classic view. Tuh ya Pak Andi ya. Itu pilih yang apa tadi Ya, Pak? yang mana? DOI yang di atasnya. Iya, kalau saya tadi kan saya ambil aja Bapak Ibu. Besok sesuailah dengan apa yang Bapak Ibu kutip ya, sesuaikan. Jangan seperti tadi, jangan asal mengutip. Oke. Tapi banyak apa Pak? Huruf-huruf yang keluar di situ. Apa? Coba Pak Andi berarti bisa nih saya ini kan, saya jadikan host ya. Oke. Bagusnya memang apa Pak Andi? Kalau apa namanya? Kalau Pak Andi cerita saja, saya nggak tahu sampai di mana itu. Coba Pak Andi saya jadikan host ya. Oke Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Andi. Nah, ini udah benar ya. Jadi Pak Andi ke ini dulu, Pak Andi ke Word-nya. Jadi ini stop share, ya Pak Andi ke Word-nya coba. Oke Pak, sebentar Pak. Ya. Stop share di bagian ini, kemudian ke Word. Stop share. Ini benar nih Pak Andi. Ya. Nah, kayak ini Bu Fitri, ini kan ada Zotero-nya ini. Harusnya ketika Bu Fitri ada Mendeley, Zotero juga ada di sampingnya, gitu. Bergandengan tangan. Ya. Yep. Nah. Ayo Pak Andi, pilih dulu dokumen referennya. Pak Andi pilih yang mana? Sudah tadi? Dokumen referennya ada. Dokumen preferen. Bukan citasi dulu Pak Andi. Dokumen preferen dulu pilih. Ini masalah saya sama dengan apa tadi terhalang ini gimana Kebawakan. Tarik ke bawah Pak Andi. Tarik ke bawah Pak Andi ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Banyak sabar ya Pak dengan ya, harus, hari Jumat ya. Pak. Iya betul. Nanti Bu Cynthia ya minta tolong nanti ya. Bu Cynthia udah siapkan aja kata-kata apa Bu Cynthia. Satu lembar aja, satu lembar. Ya Pak, lanjut Pak. Tinggal hapus spasi. Ya mantap ini Pak Muhammad, Pak Al dah mantap ini ya. Tapi kan ini maklum, kan ini memang kayak gitu. Ya, Pak Andi, dokumen preferennya Pak Andi? Dokumen preferen. Iya. Iya, pastel udah Pak. Ya, udah di setel tadi. Coba udah. Apa Pak Andi? Udah apa nih Pak? Udah ya, udah apa ya? Udah. Yakin aja kita ya Bapak Ibu. Pak Andi sudah setelnya kayak apa? Silakan. Apa nih? Ya. Ya. Nah, ini Pak, ini udah benar ini. Coba itu yang pertama udah benar. Yang kedua coba Pak Andi, yang kedua. Setelah citizen. Ini RCN ini Pak Andi bikin, coba klik Hendrik itu Pak Andi. Pak Andi. Hendrik itu. Yang abstrak itu Hendrik. Nanti ingat Pak Andri ya, di abstrak itu nggak ada ini ya, nggak ada citasi ya harusnya. Ya harusnya nggak ada. Tapi sekarang kan kita Hendrik et al. Oh iya, ini dihapus Pak. Hapus itu ya. Ya, udah sekarang oke. Kasih spasi satu di sana. Spasi, ya kita ambil add citation. Masukkan yang pertama tadi Pak. Yang pertama tadi. Ya. Berarti pilihnya dari mana nih Pak?
Add edit citation, benar. Add edit citation. Ambil yang pertama aja. Acak aja Pak Andi. Ambil aja. Ini Bapak Ibu kita tidak lihat apa yang diambil Pak Andi ini karena memang Pilih klasik dulu, Pak. iya, pilih classic view, pilih classic view. Oke. Pilih classic view, kemudian Udah, Pak. dan satu aja ya. Oke, di Ploto ya. Nah, itu udah benar tuh Pak Andi. Kemudian yang kedua hapus RCN itu Pak Andi. RCN itu hapus. Tapi ingat ya Pak Andi ya, di abstrak besok nggak boleh ada citasi ya Pak Andi. Tolong diingat ya. Oke, Pak. Nah, nggak boleh ya di abstrak itu ya bahasa kita. Jadi nggak boleh ada citasi ya. Ini untuk berarti silakan. Ambil add edit citation ya. Yang kedua ya. Tentang guru-guru itu saja. Yang sama Bu Fitri praktikum tak lolos. Pak, kelihatan Pak? Ya, ya, pas, mantap. Yang ketiga Pak Andri di latar belakang coba lihat. Hapus yang Scott Millers itu Pak Andi. Scott Millers tadi itu. Jadikan yang ketiga. Jadikan yang awal ini nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Add citation lagi. Ya, add citation lagi. Ya, kemudian ambil yang ketiga. Ya, ambil yang ketiga. Oke, mantap ya Pak Andi. Yang keempat, ambil salah satunya Pak Andi. Salah satunya saja. Yang di bawah, ya boleh. Sebelum titik Pak Andi. Hati-hati ya, spasi itu sebelum titik. Sebelum titik. Spasi. Ya, kemudian. Ya. Nanti setelah citasi itu kasih titik ya Pak Andi ya. Biar sesuai dengan aturannya. Oh gitu Ya. ya. Oke. Buat ringkasan. Bu Sofi bocor. Bu Sofi, Bu Sofi, mute Bu Sofi. Bu Sofinya bocor. Ya. Apa kan? Bu Umi bocor, Bu Umi. Bu Umi, Ya, Bu Sofi. Ya. Bu Umi lagi di Zoom-nya Bu Sofi, Pak. Nah, ketahuan itu apa yang dibicarakan kita udah dengar dari tadi Bu Sofi ya yang disampaikan Bu Mira tadi ya terdengar tadi. Oke ya Pak sekarang pindah ke daftar pustaka paling bawah Pak Andi. Pindah ke daftar pustaka paling bawah. Oke. Paling bawah terus ini coba hapus daftar pustaka ini Pak Andi. Hapus semua, Pak? Ya, hapus semua. Hapus, ya, delete. Ya, sekarang bikin daftar pustaka, Pak. Bikin daftar pustaka. Daftar pustaka. Ketik aja daftar pustaka. Daftar pustaka. Tapi nanti diperbaiki lagi ya, Pak Andi. Ini kan kita hanya belajar ini. Enter. Oke, enter. Ya, sekarang ambil add edit bibliografi. Ya, itu Pak Andi, ya, otomatis kan dia. Oh iya, sangat tinggal lengkap klik ya Pak. Iya, sangat lengkap dia bikin daftar pustaka ketimbang Pak Andi bikin tadi. Ya, ini DOI-nya ada, ya, dia terpublish di mana, ya, itu ada semua, ya. Ibu Pak Andi perhatikan tahunnya ada, ya, sangat lengkap. Ya, harusnya seperti ini. Coba tinggal Pak Andi blok yang daftar pustaka yang baru itu. Semuanya Pak. Ya, blok ya semuanya. Kemudian jadikan satu spasi. Biasanya kan daftar pustaka itu satu spasi, ya. Oke, jadikan dia rata kiri kanan. Jadikan rata kiri kanan. Ya. Gitu Pak Andi. Sangat simpel kan? Iya benar. Dan pasti benar. Pak Andi kalau ngetik itu sering typo itu kan, sering salah kata. Ini yang mengetik tidak kita ya, yang mengetik adalah reference manager, ya. DOI-nya ada, kemudian dia terbit di mana, tahun berapa, ya, siapa saja autornya lengkap, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Nanti secara lebih lengkapnya nanti kita ketemu di offline-nya. Tadi ada pertanyaan yang menarik dari Pak Al sebenarnya. Saya ingin juga menyampaikan. Silahkan kembalikan lagi ke saya, Pak Andi. Sebentar Pak, untuk keluar dari Zotero-nya gimana Pak kalau udah selesai? Nggak usah keluar pula Pak Andi, dia sudah otomatis berada di tempat Pak Andi. Kalau mau Bapak tinggal close saja ya. Kalau membuka tinggal klik Zotero ya. Jangan hapus dia dari hatinya Pak Andi ya. Jangan pernah dihapus. Nggak perlu lakukan ya Pak. Iya, siap. ya.
Terima Oke. kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Andi. Kita kembalikan ke saya dulu Pak Andi. Ya, saya berharap yang lain ya. Satu lagi lah, saya minta Bu Cynthia. Bu Cynthia hadir, Bu Cynthia? Bu Cynthia ada? Halo? Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan yang menarik itu dari Pak Al ya. Dengan apa sebenarnya kita melihat apakah paper yang kita bikin itu ada plagiarisme atau tidak ya? Untuk melihatnya, kita ada dua software yang kita gunakan, Bapak Ibu. Yang pertama kita kenal dengan ITenticket ya, ITenticket. Kebetulan kita punya Bapak Ibu ya di perguruan tinggi kita punya ITenticket ini. Kebetulan saya bisa masuk ke dalamnya, ada hak untuk ini. Nah ini dia. ITenticket ini menandakan seberapa banyak ya plagiarisme yang ada pada paper yang kita punya. Saya contohkan ini satu ya, Bapak Ibu. Saya nulis paper tentang saya kebanyakan memang di medical bedah ya Pak Ibu, terutama di kanker. Ada paper yang 8% ya, kemiripannya ada 14%, ya syaratnya itu adalah di bawah 25%. Jadi kalau 58% seperti ini, itu warning Bapak Ibu. Ini ada apa-apanya dengan paper ini. Biasanya terbitnya susah. Saya contohkan ini satu paper saya yang terbit di di jurnal Scopus Nature-nya Springer ya Bapak Ibu. Ini tertinggi di dunia. Ini hanya punya 5% Bapak Ibu. Di mana kita lihat ya? Kita lihat di bagian ini. Bapak Ibu bisa kan lihat yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu hari ini? Terlihat Bapak Ibu? Oke ya. Di mana kita lihat di bagian map overview-nya. Sini dia katakan samanya itu adalah 5%. Di bagian mana yang sama? Ada di sini 1%, di internet ya semuanya itu 1%, di internet lagi 1%, di internet lagi, di Crossref ya, Crossref ini adalah publisher, Crossref lagi internet ya. Jadi totalnya itu adalah 5%. Artinya kalau paper seperti ini dia bisa terbit ya. Jadi ngeceknya pakai apa? Yang pertama kita pakai ITenticket, yang kedua pakai Turnitin Bapak Ibu ya. Jadi ada dua tempat kita melakukan pengecekan similarity. Jadi nanti kalau kita download ini Bapak Ibu, kita akan diperkenalkan di bagian mana saja paper kita itu yang sama dengan peneliti lain. Kayak ini Bapak Ibu. Ini ada kata-kata yang sama. Ternyata dia ambil di internet katanya tadi kan. Satu itu ya ini dia di Crossref ya. Kemudian kalau seandainya ada dua nanti itu berarti di internet. 10 berarti di bagian mana? Di bagian sini di Crossref kayak gitu. Jadi akan tandai ya kata-kata kita di mana dia sama dengan paper atau manuskrip orang di penelitian yang lain seperti itu. Dan yang kedua Turnitin ya. Kalau seandainya kita punya paper ya, ini saya juga sampaikan ke beberapa Bapak Ibu, kita ingin ya yang sama tadi agar bisa kembali baik atau kembali tidak similar atau tidak plagiat. Maka kita bisa lakukan menggunakan yang pertama adalah Grammarly Bapak Ibu ya. Jadi di Grammarly ini, kalau bisa Grammarly-nya berbayar ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak berbayar, kadang-kadang tidak semuanya bisa kita lakukan. Ini kebetulan saya ada punya yang berbayar nih Bapak Ibu ya. Kita cobakan. Kalau tidak berbayar, takutnya nanti dia tidak bisa nyambung ya. Saya cobakan saja ini. Nah, dan nanti kalau kita mau, oh ini saya lupa passwordnya. Oke. Saya cobakan aja ya. Saya lupa nih passwordnya. Oh, enggak. Ya, jadi Grammarly Bapak Ibu ya. Jadi di Grammarly itu bisa kita parafrasekan kembali. Dia akan ada panduan nanti. Oh, bagian ini salah, bagian itu tidak benar ya. Nah, maka bisa kita coba saya lihat. Saya punya password apa saja. Oh, maaf ya. Ini Bapak Ibu bisa pula lihat password saya nanti ya. Oke ya. Oke. Coba saya sign in pakai ini saja misal. Oke. Bentar ya. Saya coba lanjutkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Gitu, sebentar. Oke, dia sudah masuk ini. Nah, Grammarly itu seperti ini Bapak Ibu.
Jadi misalnya kita punya apa namanya paper yang mau kita cek similarity-nya, kita mau cek lain-lainnya. Ini contoh ya. Jadi kita bisa nanti membuat ini contoh ya artikel Juli. Saya coba buka salah satunya. Nah, ini kita bisa parafrasekan di sini Bapak Ibu. Misalnya kita mau audiens kita itu orang yang berilmu pengetahuan atau orang expert, ini bisa kita ambil. Kalau sudah oke, ini rasanya kita done. Nah, kita bisa dibantu nanti oleh Grammarly ini. Oh, ini bagian ini nggak tepat ini. Mau diganti dengan apa? Nanti bisa kita, misalnya kita terima bagian ini, dia langsung membenarkan tulisan-tulisan kita Bapak Ibu, ya. Nah, bagian ini misalnya kita terima saja misalnya, maka dia akan merubah secara otomatis gitu ya. Ini misalnya, bukan Inggris bagusnya Inggrisis seperti kayak gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika Ibu download lagi ya, Bapak Ibu download lagi seperti ini, maka paper kita itu otomatis sudah diperbaiki ya oleh Grammarly. Itu cara pertama Bapak Ibu. Cara kedua, kita juga bisa memparafrase ya paper atau manuskrip kita itu menggunakan Quillbot namanya ya. Quillbot itu tujuannya adalah memparafrase ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini ya, misal ya, ada tadi Grammarly, yang sekarang kita cobakan Quillbot ya. Quillbot. Ya, ini tulisannya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti kita bisa memparafrase bagian demi bagian dari tulisan kita. Kita masukkan ke sini ya. Nah, nanti misal ya saya ambil saja bagian ini tercontohkan. Nah, saya mau memparafrase bagian ini misalnya. Ya. Oke, saya pindahkan ke Quillbot ya, Quillbot tadi. Ya, saya pindahkan ke sini Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kita bisa memparafrase Bapak Ibu. Ini hasil parafrase baru yang pasti tidak akan sama dengan ini Bapak Ibu. Ketika dia sudah tidak sama lagi dengan ini, artinya sama ya, maka itu sudah bisa kita jadikan yang baru Bapak Ibu. Ya, jadi dia tidak similar dengan ini, dia tidak sama dengan ini, tapi dia membuat parafrase baru dan ini bisa kita pindahkan ke tempat manuskrip yang kita punya. Nah, jadi itu jawabannya Pak Al. Bagaimana cara kita melakukan perubahan ya agar tidak teridentifikasi plagiat sama jurnal ya atau paper-paper lain. Nah, jadi itu ya. Jadi ada dua jawaban saya untuk membuat agar tulisan kita itu tidak dianggap plagiat sama jurnal ya. Yang pertama adalah Grammarly. Sebaiknya berbayar ya. Tapi kalaupun tidak berbayar itu bisa juga Pak Al ya. Ambil aja Grammarly, sign in menggunakan email. Tapi emailnya Gmail ya. Gmail. Syaratnya emailnya Gmail. Jangan Yahoo. Yahoo nggak bisa dia. Kemudian yang kedua, Quillbot ya. Quillbot itu nggak perlu email. Tinggal ambil saja bagaimana yang mau diparafrase, kemudian pindahkan, kemudian ambil lagi nanti hasil parafrasenya. Pasti artinya sama. Karena yang memparafrase adalah orang Inggris ya, bukan orang kita. Sekarang pertanyaannya, ini bahasa Inggris saya ini pas-pasan Pak. Ya, ini kan ada juga ini. Saya buka aja lah ya, aib-aib kita itu ya. Ya, bahasa Inggris saya itu pas-pasan Pak. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja salah gitu. Ya, kan ada itu. Bagaimana caranya? Ada caranya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ibu bikin ya manuskrip itu dengan bahasa Indonesia sesuai dengan SPOK. SPOK aja dulu ya. Walaupun nanti kalimatnya harus pasif ya. Tapi sekarang kalimat aktif aja bikin dulu. Ya, kalimatnya aktif. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Bikin semua kata-kata itu dalam kalimat lengkap. Kalau bisa bahasanya baku. Jadi yang pertama langkahnya Bapak Ibu, benarkan dulu bahasa Indonesianya. Ya. Sekarang Bapak Ibu ya, translate itu sudah sangat baik. Nah, ini saya tolong tanda kutip ini. Translate menggunakan Google itu sudah sangat baik. Yang perlu dibenarkan hanya bahasa Indonesia kita. Ya. Jadi jangan pula ya, Bapak Ibu pusing ya. Nah, ini ayat saya belum sampai 7 lagi gitu ya. Jangankan 7:3 aja nggak sampai misalnya ya. Nah, jangan takut ya. Benarkan bahasa Indonesianya. Gunakan kalimat-kalimat subjek, predikat, objek yang benar.
Kemudian nanti kalau sudah benar, tanyakan ke teman-temannya Ibu. Jangan Ibu bikin sendiri, Ibu pula yang nggak benar, itu salah itu. Bikin, kemudian suruh orang lain baca. Kalau orang lain baca, Bu, itu adalah filter pertama bahwasanya apa yang kita sampaikan di kalimat itu salah. Ya, jadi jangan malu pula Ibu. Kirim ke teman. Bacuan cie, ya, bacakan. Ya, kalau sudah nanti ya baca lagi. Ah, kok salah perbaiki. Ya, teman saja kadang-kadang ya tidak mengerti dengan apa yang kita maksud. Apalagi translate Bapak Ibu. Ya, itu yang jadi masalahnya. Dibilang pula Google Translate itu yang tidak benar. Padahal kita menyampaikannya itu yang salah. Ya, jadi yang terbaik itu Bapak Ibu ya, perbaiki bahasa Indonesianya, nanti pindahkan ke Translate. Ya, Translate itu sudah sangat baik. Nanti dari Translate baru pindahkan ke Grammarly. Grammarly nanti akan memperbaiki parafrasenya, ya. Ini sentence-nya tidak tepat, harusnya pakai S, ini harusnya pakai D, ya, dan seterusnya. Jadi langkah-langkahnya nanti perbaiki bahasa Indonesianya, pindahkan ke Google Translate, pakai Grammarly, parafrase dengan Quillbot. Itu udah diterima Bapak Ibu nanti itu. Ya, diterima. Ini mohon maaf ya, ini ilmu saya juga ini sebenarnya. Ya, saya S2 S3, kenapa bisa diterima di Scopus ya yang berreputasi internasional, itu juga yang saya benarkan bukan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu, ya. Yang saya benarkan bahasa Indonesianya. Kemudian saya gunakan Google Translate. Setelah Google Translate, saya pindahkan ke Grammarly. Dari Grammarly, saya pindahkan ke Quillbot. Tapi memang syaratnya, Bapak Ibu, kalau bisa, Grammarly-nya yang berbayar. Tidak mahal kok, Ibu. Ya, 100 ribuan lebih 1 tahun, Bapak Ibu. Ya, untuk Grammarly. Kemudian kalau menggunakan Quillbot, nggak usah bayar. Itu free itu. Tapi syaratnya jangan satu paper, satu manuskrip. Jadi pisahkan saja satu paragraf pindahkan ke Quillbot, parafrasekan. Nanti kalau Bapak Ibu cek dengan Turnitin atau dengan iTenticket, mudah-mudahan seperti yang Bapak Ibu lihat di saya tadi, tidak lebih dari 25%, bahkan ada yang 5%. Saya supervisor di Australia saja kagum itu. Kok bahasa Inggrisnya bagus? Padahal saya tidak membenarkan bahasa Inggrisnya, yang saya benarkan hanya bahasa Indonesia saja. Kemudian saya pindahkan ke Google Translate, saya gunakan Grammarly, kemudian saya akhiri dengan Quillbot, saya pindahkan lagi ke paper saya. Itu langkahnya. Paham Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Keuntungan, kelebihan dan kekurangan ternyata Grammarly sama Quillbot tadi Pak. Kalau Grammarly itu bisa satu file, kalau Quillbot itu per paragraf. Agak lebih repot, tapi lebih detail. Ya, betul. Begini sebenarnya bukan kekurangan Quillbot juga sebenarnya. Kalau Pak Al bisa juga membayar Quillbotnya, bisa juga satu manuskrip ya. Tadi saya tampilkan, saya malas pula membayar Quillbot itu karena saya di sana itu kan sebenarnya Grammarly bisa juga parafrase kan. Tapi ya jangan terlalu banyak pula kita mengeluarkan duit gitu kan. Saya gunakan Quillbot yang tidak berbayar itu tujuannya untuk kalau seandainya di Turnitin atau di iTenticket masih ditenggarai plagiatnya sekian persen, baru saya pindahkan ke Quillbot sebenarnya. Tapi kalau di iTenticket atau Turnitin sudah dikatakan kurang dari 25%, saya tak acuh saja nggak gunakan Quillbot seperti itu. Karena sebenarnya di Grammarly pun juga bisa parafrase ya. Jadi Grammarly itu sangat dahsyat ya. Jadi kalau bayar 160.000 1 tahun itu aman lah ya. Karena dia bisa memparafrase, dia juga bisa plagiarisme tadi juga bisa ya di Grammarly, tapi berbayar. Kalau yang free tidak ya, kalau yang free tidak. Seperti itu Pak ya. Pak, ya. Ini dia berupa setelah berbayar berupa aplikasi yang gunakan atau online Pak? Dia online. Dia bisa juga diinstal aplikasi, tapi gunanya untuk apa? Memberat-beratkan HP atau laptop saja Pak Adi. Kalau saya nggak pernah menginstalnya dalam software. Sebenarnya bisa juga, mau diinstal ke software juga bisa. Tapi saya tidak pernah menginstalnya dalam software. Saya hanya install dia di dalam browser-browser yang ada. Jadi seperti yang tadi Pak Andi, Zotero itu saya enable ya, saya terima dia di browser Chrome saya, di browser Mozilla saya, kemudian di browser yang lain ya, Edge juga boleh ya.
Kalau diinstal pula ke apa ke aplikasi ya memakan tempat tadi ya kan. Takut pula Pak Al tadi kan menanya RAM-nya berapa itu kan. Semuanya diinstal kayak ini nanti RAM-nya nggak kuat gitu. Jadi saya nggak perlu juga sih sebenarnya diinstal. Online berarti login Ya, akun aja ya, Pak? iya login akun saja gitu ya. Karena nanti juga kita perlu internet Pak Andi. Kalaupun nanti diinstal software ya internetnya juga wajib ada gitu ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, Bu Junita, paham ya Bu Junita Semoga ya? nanti Pak kita ketemu Iya. tanggal 15-16 nanti internet kampus kuat Pak. Alah, kuat Bu, kuat Pak Al. Ini saya di gedung B ini, bukan gedung A ini. Kuat juga apalagi gedung A ya, gedung A kuat. Ya, Karena kan ada 22 orang nanti. aman, aman itu Pak Al, aman. Sedangkan Iya, Ukom kalau aja mau Pak Al, bypass kan berarti harus ada 22 line aman, LAN pakai aman, LAN, jadi agak ini Pak, deg-degan Pak. aman Pak Satu Al. Ukom aja eh, tuh satu kali jalan itu 60-an, aman. Pak Al baru 20-an, baru aman. yang Bayangkan kami Ukom takutkan itu Pak gagal dua nanti. Pak. Satu saat membuat ini tesis, yang kedua pada saat checking plagiat. Oh itu sakit Pak itu Pak. Ya nanti Karena juga kan katanya kalau senior checking kan. plagiat Pak Al, bukan Pak Al nanti yang checking, kami nanti yang akan checking ya. Karena kan Menunggu akunnya hasilnya hanya Pak. pada orang tertentu gitu ya, Eh, termasuk saya menunggu gitu ya. Ya, menunggu aman. hasilnya Pak. Iya, Waduh iya, gitu iya. kan. Hmm. Siap, Kalau siap, nggak itu siap. kan bongkar sedikit-sedikit Pak kan, karena kata Ya, senior gitu kan harus bongkar katanya kan. Itu yang buat pusing katanya kan, sudah pusing di bagaimana cara meneliti, terus checking plagiat itu kita menunggu hasil tuh deg-degan. Karena usaha yang sudah beberapa bulan ini harus dicekking di satu hari dan dilihat hasilnya Pak. Itu menurut senior-senior Pak. ya jangan terlalu ini ya. Mungkin seniornya dengan apa? Dengan item ticket atau penelitian nggak terlalu familiar ya. Sebenarnya checking itu sebentar Pak. 1 menit selesai itu. Nggak lama ya. Sebentar itu ya. Nggak lama. Itu karena Pak Al berhubungan mungkin dengan orang yang tidak tepat mungkin ya. Dikasih sekarang 3 hari lagi baru dia cek itu ya lama dia ya. Tapi kalau dikasih kemudian langsung dicek itu sebentar ya. Seperti itu Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan silakan Bu Junita. Nah ini Bu Junita ini harusnya ada pertanyaan lagi ini ya. Ada Bu? Oh iya, kemarin udah ini ya, udah masuk ke materi riset kualitatif ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang beralih ke riset kualitatif? Bu Jun? Belum sih Pak, Belum ya? masih terlalu susah sepertinya kalau untuk kualitatif tuh. Terlalu panjang nanti waktunya, kita mau tamat tepat waktu. Iya, ya itu sih sebenarnya ya. Ya, lama ya Bapak Ibu ya karena memang time limitnya itu nggak bisa diprediksi ya sesuai situasi dan kondisi ya seperti itu. Oke, yang lain ya kita harusnya sampai jam berapa nih Pak Andi? Kalau setengah dua ini, setengah dua, ya, setengah empat. Udah hampir 2 jam kita ini. Ada yang mau ditanyakan? Bu Fitri, ada yang mau ditanyakan? Bu Umi, Bu Fitri, Bu Umi, Bu apa lagi di Bu Sofi, ya. Bu Sofi jadi Bu Umi berdua sama Bu Sofi ya. Pak, izin mau tanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Ini coba buka jurnal, Pak. Di Ya, Scopus, Pak. Itu mintanya juga ke sama Pak Nal, katanya harus masukin NIDN, Pak. enggak, enggak. Enggak, Pak. Enggak ada hubungannya dengan NIDN, Ibu-ibu ya. Kalau seperti itu Bu kasihan ya researcher untuk mengambil apa ya. Tapi kan kita sudah coba kan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, ini cara apa ini contoh nggak ada hubungannya dengan ini Scopus ya. Ini tinggal Bapak Ibu download apa login. Login di sini nanti Bapak Ibu mendaftar. Kalau saya kan karena ada ITB-nya ini. Kalau Bapak Ibu nanti tinggal eh, keluar saja. Saya coba keluar dari sini. Saya hapus ya. Ini Bapak Ibu. Scopus. Hmm.
Tinggal login di sini Bapak Ibu ya. Login. Saya keluar dulu ya. Ternyata tadi nggak keluar. Keluar. Bulat keluarnya ini. Biasanya di sini. Nah, ini send oke. Oke, sip. Kita keluar, ya. Kita masuk lagi nih Bapak Ibu, ya. Jadi nggak benar kalau harus ada NIDN. NIDN itu nggak ada tempatnya untuk masukkan masalahnya, ya. Scopus. Scopus. Masuk ya. Tadi kan nggak harus masuk. Kita ingin dia udah keluar Bapak ya. langsung masuk kan Pak. Kalau Mi kemarin coba Ya. yang keluar gambar pohon-pohon kayak gitu, kayak Iya, gini terus. itu kan ada ininya, ada daftarnya kan, ada login-nya kan, ada kan? Ada Pak. Ada lah. Ini login di sana, daftar dulu, ada registernya itu. Nanti kita cobakan. Kita cobakan. Oke, di sini maksud saya. Ini kan ada register ini. Ini karena saya udah punya ini Bapak Ibu, ya makanya kalau Bapak Ibu belum punya ini, ini ambil ini. Saya ini win one time link. Nah, kita bisa daftar di sini nih. Nanti bisa saja nanti emailnya, aduh, nanti dia akan masuk ke email Bapak Ibu nanti, ya. Ibu daftarkan nanti register dengan Gmail aja coba dulu. Atau ada yang mau coba nggak? Karena saya udah ada akunnya ini, karena makanya saya tidak bisa lagi seolah-olah mendaftar baru. Ada yang mau coba nggak Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, biar ketahuan ya. Kalau ini saya kan sudah ada ini. Ada yang mau coba? Ada Bapak Ibu yang mau coba nggak? Bu Umi lah, nak. Bu Umi katanya belum nggak bisa. Bu Umi bisa pakai laptop. Bisa Pak, ke atas Mi bentar lu ya Pak. Allahu Akbar lahmu ya. Bu Fitri, kate aja dulu. Astaga. Kuliah sih ini jalan-jalan Pak Adi itu. Bapak. Andi. Ada. Itu tadi Pak. Bu Fitri udah daftar di Scopus? Belum, Pak. Belum. Enggak apa-apa. Coba Bu Fitri yang daftar. Saya jadikan apa? Iya, iya. Coba dulu Bu Fitri. Ayo. Bu Fitri coba daftarnya di Scopus. Register dulu. Iya, Pak. Pandi pernah coba, Pandi? Belum, Pak, karena waktu itu kata Pak yang bagusnya yang pakai ACID kampus Ya. kan. Tapi Kalau kita daftar dengan Gmail, udah punya akun, nanti kita daftar lagi Nggak apa-apa. pakai apa? Nggak apa-apa. Masih bisa itu, Pak? Bisa. Jadi ada 2 akun nanti. Tapi nanti akun tuh bisa di merger ya. Bisa di merger. Bisa. Mbak, coba Bu Fitri. Iya, Pak. Ya, silakan. Scopus.com ya. Scopus.com. Iya, Pak. Itu ada tuh, yang ada tuh aja Bu. Scopus preview itu. Nah, apa Bu Fitri klik. Ayo, sip. Lanjut. Ya, coba Yang mana, Pak? Scopus. Di atas saja, sama aja itu. Atau coba scopus.com bikin biar pas scopus.com. Scopus.com. Iya, Pak. .com. Itu dia muncul. Iya. Enter. Enter ya. Oke, ya. Klik yang paling atas aja. Atau Elsevier tuh boleh. Elsevier tuh klik boleh juga. Oh iya, Pak. Yang Elsevier Home Scopus Support Center. Coba itu aja, Bu.
Elsevier, Home, Scopus, Support Center, Iya, atau Pak. boleh juga. Accept all cookies, accept all Yang cookies, ya, accept Pak. all cookies. Ini Tunggu, kalau Pak. ibu mau masak, klik itu, gitu kan maksudnya. Iya, Pak, loading, Pak. Nah, Iya, iya, iya. Coba ibu klik, ada gambar orang itu, Bu, kepalanya, badannya itu. Coba ibu klik. yang mana, Pak? Yang di atas, paling atas kanan, paling atas Yang kanan. sudut kanan, Kak. Ah, sudut kanan kata teman itu. Sudut kanan, sudut kanan. Ah, Ya, klik itu, Bu. ya. Ya, oke. Ya, sekarang coba ibu lihat di bawahnya itu ada tuh, Bu. New Email. customer. Ah, new customer. Jangan, jangan, jangan. New customer dulu. Oh Pernah iya, login Pak. ya? Bu Fitri pernah login ya? Login kemarin pas belajar sama apa, Pak? Oh, berarti udah tuh ya. Coba login sekarang. Berarti udah itu. Coba login sekarang. Iya, Pak. Login sekarang. Tidak pernah daftar itu. Ada cek emailnya kemarin, Bu Fitri? Iya, Pak. Ada ya? Berarti udah diverifikasi ya di emailnya? Udah. Ada ya? Ada verification with email? Ada? Ah, udah. Udah ini. Maka bisa tuh Pak ini. Pak Andi nih. Gmail aja ini kan? Cuman kekurangannya nanti ketika mendownload paper Iya. nanti tidak bisa gitu ya. Tapi DOI-nya bisa kita ambil. Ya, DOI-nya bisa kita ambil. Ya, ini memang sinyalnya Bu Fitri ini ya. Antara ya dan Yang tidak. mana, Pak? Dah, coba lihat ke bawahnya Bu Fitri. Sudah ada nama Bu Fitri di apanya seperti saya tadi ada JJ gitu ya, Junius Junius ada nggak? Lihat ke bawahnya Bu Fitri. Lah, kok Bu Fitri keluarkan? Lah, Zuharni angkatan terlempar Bu Fitri nih. Bu Zuharni, coba pindahkan ke Bu Umi. Bu Umi udah hadir lagi nih. Bu Umi, hadir Bu Umi? Hadir Pak, Mi Nah, pakai HP itunya Pak, yang ini Mi buka laptop ya Pak. oh belum lagi. Wah, gimana cara nampak itu Bu Umi kecil lah dia. Iya, Pak, keluar tadi jaringan bersalah, Pak. Jaringannya harus ini Pak. Iya, iya. Kalau Mi layarnya kayak gini jadinya Pak. Coba itu di atasnya itu enggak kelihatan Bu Umi. Paling kanan itu ada nama Umi di sana. Ada Pak, UU Pak. Ah iya, berarti iya tuh. Sekarang lihat dokumen aja lagi Bu Umi. Itu udah benar itu. Tapi nanti kelemahannya Bu Umi nggak bisa download gitu aja. Tapi DOI-nya bisa. DOI-nya bisa dilihat. Ya Bisa udah benar tuh dilihat Bu Umi. berarti Pak. Iya bisa. Kayak gitu nanti ya Carinya Bapak di Ibu. mananya ada di outer last name ini Pak. Ini kan yang untuk nama Dokumen kita aja. lagi. Dokumen aja. Dokumen. Klik dokumen. Ada kelihatan dokumen? Klik aja nursing. Jadi nursing secara umum aja diambil. Nanti kalau ibu mau nanti ke medical bedah ya, atau di critical of nursing ya ketik aja critical of nursing ya. Kalau ambilnya nanti di perawatan manajemen ambil nursing of management kayak gitu atau management of nursing kayak gitu ya. Silakan. Ya, Bumi ya. Ya, Pak. Siap. Kan bisa tuh Bumi. Kan nggak perlu Bumi ini DNA. Ini Bumi ini hoax aja ini. Ya, nggak ada ya, nggak perlu NIDN-nya. Cuman ya, kekurangannya karena Bu Umi ini nggak ada bayarannya alias free, karena maka Bu Umi nggak bisa download. Kalau saya tadi bisa karena yang dibayar oleh ITB, bukan saya juga yang bayar gitu ya. Oke, paham ya? Pak Al udah pernah download di Scopus apa? Udah daftar di Scopusnya? Belum, Pak. Ya Allah. Pak Al nggak ikut pertemuan pertama? Eh, kayaknya ini Pak turun malam Pak, jadi ikut Pak kuliah Pak, cuma tidak menyimak Pak. Kalau Pak Levi ikut pertemuan kita pertama Pak Levi? Sudah. Enggak ya. Oke, Ikut tuh. jadi ya ikut ya nanti di pertemuan pertama itu kalau nggak ikut nanti silakan aja cek grup ya, silakan kirim ya teman-teman Bapak Ibu ya ada saya sudah pernah ya ngirim apa atau belum ya? Kalau belum nanti saya kirim lagi ya. Pertemuan pertama itu karena penting ya. Kita membahas tentang Scopus ya, kita membahas tentang Garuda, kita membahas tentang Sinta kemarin itu.
kita membahas tentang di mana saja kita bisa dapatkan referensi-referensi sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu di keperawatan. Ya. Oke, barangkali sampai di Ya, sini izin pertemuan kita. Pak, Ya, nanti silakan. minta itunya Bapak. Apanya yang Bu Ede minta? Karena kami ada yang baru bergabung, minta filenya gitu Pak. Sebentar. Yang pertemuan pertama. Oke, tadi permintaan ini ya bahan ya, Insya Allah setelah kita ini saya kirim. Oh ya, ini satu lagi sebenarnya Pak Andi minta ini ya, buku riset kuantitatif nanti juga saya kirim ya setelah kita ini. Ada lagi permintaan biar saya itu agak sedikit banyak kegiatan ya, jadi mohon maaf ya kalau terlupa ya. Bukan sengaja itu sebenarnya, karena lagi sibuk saja. Karena di kampus sibuknya minta ampun sekarang ya. Insya Allah sebentar lagi akan ada FK di kampus kita, jadi kita sibuknya di sana ya. Eh, Mohon doanya Bapak Ibu juga ya, agar tidak ada lagi kendala untuk kita bikin fakultas ya, baru di Prima ya, fakultas kedokteran. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan selain materi tadi? Kalau Bu Umi udah menggeleng-geleng kepala deh, berarti udah nggak sanggup lagi menerimanya ya Bu Umi ya. Kalau tidak lagi, kita akhiri pertemuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Oh iya, saya mohon maaf ya, berkenan teknologi tadi memang saya agak sedikit harus cepat-cepat ya, karena yang mau saya sampaikan itu banyak. Sementara waktu kita akan terbatas ya. Tapi alhamdulillah bisa saya sampaikan semuanya. Nanti di offline kita akan lebih banyak lagi kebisaan Bapak Ibu, sehingga nanti jadi di paskanya itu Ibu-Ibu bisa menghasilkan hal yang paling baik gitu ya. Jadi harapan saya seperti itu. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu.